warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwah wal akhwat fillah rahmatullah. Melanjutkan pembahasan kita tentang ukhuwah atau persaudaraan yang kita ikat, kita jalin semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan antara lain sifat dan ciri orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman pada akhir surah Al-Fatah, Muhammadur Rasulullah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, adapun orang-orang yang beriman bersama Muhammad Rasulullah SAW adalah asyidda'u 'alal kuffar. Mereka keras dalam menghadapi kejahatan orang-orang kafir yang selalu berusaha memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Mereka keras menolak, mereka keras melawan kejahatan orang-orang kafir ketika mereka berusaha memadamkan cahaya Al-Qur'anul Karim. Ruhama'u bainahum, sebaliknya mereka itu adalah orang-orang yang saling mengasihi di antara mereka. Kata-kata saling mengasihi di antara mereka, sebelum maghrib tadi sudah saya sampaikan bahwa orang mukmin ini hanya bisa saling mengasihi di antara mereka jika cinta mereka itu semata-mata didasari karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak didasari cinta kepada Allah, maka kecintaan terhadap sesama itu pasti satu saat akan luntur. Dan ketika cinta seseorang terhadap orang mukmin itu luntur, maka orang tersebut bukan lagi termasuk orang mukmin, tapi sebaliknya akan berubah menjadi orang munafik. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fil ansar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda terkait dengan kewajiban orang mukmin untuk mencintai orang-orang Ansar, orang-orang mukmin Ansar. Rasulullah SAW bersabda, la yuhibbuhum illa mu'minun. Tidaklah mencintai mereka orang-orang Ansar kecuali orang mukmin. Artinya tidak ada orang yang menyintai orang-orang mukmin kecuali dia adalah orang mukmin. Wala yubghiduhum illa munafiqun, dan tidaklah ada orang yang membenci mereka
orang-orang mukmin itu kecuali munafik. Siapa orang munafik itu? Kemarin sudah saya jelaskan, orang munafik adalah orang yang tampak lahirnya sebagai orang mukmin tapi batinnya kafir. Atau orang yang pada awal-awalnya senang terhadap orang mukmin, kemudian kecintaannya kepada orang mukmin itu luntur. Awal-awalnya senang sholat, senang Islam, lama-kelamaan luntur cintanya terhadap Islam. Itu namanya orang munafik. Itu bahayanya kalau iman ini kita tidak menjaga stabil seperti sebelumnya. Iman itu harus tetap bertambah, jangan sampai berkurang. Kalau berkurang harus segera diobati. Sebagaimana hati ini. Hati ini kalau dibiarkan sakit, maka penyakit itu akan menyebar dan bisa segera membunuh hati ini. Sebagaimana kalau kita membiarkan tumor, penyakit yang telah menggerogoti tubuh kita, jika kita tidak segera mengobatinya, maka ancaman kebinasaan dan kematian pun juga tidak akan bertahan lama. Makanya ketika kita mengetahui ada penyakit, kalau hati adalah penyakit nifak, penyakit munafik, ya jadi antara lain tanda-tandanya sifat munafik itu penyakit dalam hati adalah apabila ada rasa tidak senang terhadap orang mukmin, itu penyakit. Nah, segera harus diobati. Cara mengobatinya dengan apa? Obatnya hanya satu. Apa itu? Al-Qur'anul Karim. Dengan membaca Al-Quran, maka kita akan terobati seluruh penyakit kita. Lebih-lebih penyakit hati, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin." Wahai manusia, sungguh benar-benar telah datang kepada kalian dari Allah nur cahaya yang bisa menerangi kegelapan hati kalian, wasyifa, dan obat yang bisa mengobati seluruh penyakit yang ada di dalam hati kalian. Jadi penyakit hati itu bisa terobati hanya dengan Al-Quran. Artinya kalau kita membaca Al-Quran, pasti rasa tawakal kita kepada Allah akan muncul. Orang baca Al-Quran itu otomatis sudah, tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala akan penuh dirasakan. Orang punya rasa mangkel, iri, dengki itu kan karena tidak punya tawakal kepada Allah, kan? Tidak menyerahkan sepenuhnya nasibnya, dirinya, urusannya kepada Allah, sehingga timbul penyakit-penyakit munafik. Dan ini harus segera diobati. Kalau tidak kita obati, apa ancaman Allah? Fi qulubihim marad. Fi qulubihim marad, di dalam hati mereka ada penyakit. Kalau dibiarkan, fazadahumullahu marada, maka Allah akan menambahkan penyakit pada mereka, sehingga akan terus bertambah penyakit itu. Nah, ini pun juga mengisyaratkan jika kita ingin terbebas dari penyakit lahiriah pula, sakit apa gitu ya, harus segera diobati, ya. Kalau dibiarkan, maka akan bertambah menjalar penyakit ini. Kalau penyakit itu biasalah, kita sakit itu ada, siapa saja, tapi harus diobati. Lah, obatnya ya bisa dengan obat dokter, ya. Obat tradisional, dan sebaik-baik obat itu adalah apabila
kita sertakan antara usaha lahir, obat lahir dan usaha batin, sebab sumber penyakit itu kebanyakan datangnya dari hati. Setelah kita berusaha menjaga diri agar jangan terjangkit suatu penyakit, maka di sana kita harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar penyakit itu bisa dinetralisir melalui pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin ya, dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala yang akan menolong kita untuk meninggalkan larangan-larangan penyebab datangnya penyakit itu. Sebab kadang-kadang kita itu nggak mampu, ya. Nggak mampu apa? Nggak mampu menghadapi pantangan yang bisa menyebabkan datangnya penyakit kan? Aduh, makan adik enak-enak, nggak tak makan. Aku kepingin tak makan, ancaman perutku mules ya kan. Aduh lah, kadang-kadang nggak mampu kita. Nah disinilah kita perlu melibatkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan apa? Yaitu dengan doa. Makanya ini saya sampaikan sama lembaran sudah menerima semuanya. Nah ini adalah antara lain kekuatan doa. Saya memang untuk kesempatan ini mau menjelaskan tentang doa. Sebab saya mengasih doa-doa ini adalah sebagai tanda cinta saya pada jemaah. Karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab Rasulullah SAW pernah bersabda, memberikan contoh. Orang kalau mencintai seseorang itu harus dibuktikan. Buktinya apa? Harus dengan memberi sesuatu. Kalau nggak bisa memberi uang ya dengan doa lain. Ya kan? Kalau bisa memberi uang tentunya lebih. Ya semuanya baik ya kan? Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, "Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, inni la uhibbuka fillah, sungguh aku sangat menyukai kamu karena Allah." Ya, ini Rasulullah bersabda. Setelah ini disampaikan oleh Rasulullah kepada Mu'adz, "Tsumma usika," kemudian aku mewasiati kepada kamu, aku memberikan wasiat. Kamu tak kasih resep doa. La tada'anna fi duburi kulli salatin, janganlah kamu meninggalkan wasiatku ini untuk dibaca setiap selesai sholat. Ini wasiat Rasulullah mengajarkan doa. Doa apa itu? Katakanlah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah aku ya. Karena kita nggak mampu. Untuk apa? Ala dzikrika, untuk bisa selalu mengingatmu. Wa syukrika, dan untuk selalu bisa mensyukuri nikmatmu. Wa husni ibadati, dan tolonglah aku ya Allah untuk bisa sebaik-baik beribadah kepadamu. So kita kadang-kadang nggak mampu kan ya? Nah kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini saya memberikan doa-doa seperti ini ya dalam lembaga itu ya kan? Karena cinta saya kepada Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, karena Allah Subhanahu wa taala. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Doanya sudah saya artikan ini. Intinya kita hendaknya membaca ini. Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan untuk berdoa dengan doa ini setiap sholat. Doanya, Allahumma qsim lana min khasyatik, ya Allah anugerahkan kepada kami
dari rasa takut kepadamu, ma ta'ulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, yang dapat membendung diri kami dari perbuatan maksiat kepadamu. Artinya tanamkan rasa takut di dalam hati kami kepadamu ya Allah, karena dengan rasa takut kepadamu itu yang akan membendung dan membentengi kami untuk melakukan perbuatan maksiat. Seperti contohnya yang sudah saya sebutkan tadi hadisnya, di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti, pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah, adalah orang yang takut kepada Allah. Ketika diajak, dirayu, berkencan, diajak untuk berbuat maksiat oleh, kalau laki-laki, perempuan yang cantik luar biasa, begitu diajak dia mengatakan inni akhafullah, ya, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Kalau belum halal tidak akan aku berani menyentuhmu. Nah, ini harus dikatakan, jangan loyo, oh iya eman ya, atau sebaliknya, iya eman kesempatan kamu lagi dan tidak. Tapi katakan aku takut kepada Allah karena ini larangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Begitu pula sebaliknya. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, dan anugerahkanlah kami ya Allah untuk mentaatimu, karena dengan taat itulah yang akan mengantarkan kami menuju surgamu. Jadi kita meminta kepada Allah, ya kan? Iksim itu maksudnya bantulah, anugerahkan, bantulah kami agar bisa mentaatimu, karena dengan taat itulah yang bisa mengantarkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masaibat dunya, dan dari keyakinan yang dapat meringankan kami menerima musibah-musibah dunia. Artinya kita ini hidup tidak akan terlepas dari cobaan. Yang disebut dengan musibah, cobaan itu. Dan musibah dan bencana atau cobaan ini tidak akan kita rasakan sebagai sesuatu yang berat jika ada keyakinan bahwa musibah itu datangnya dari Allah, dan di balik musibah yang menimpa kita itu ada hikmah yang besar berupa pahala yang disediakan oleh Allah karena kesabaran kita. Dan ini kita meminta bantuan kepada Allah untuk diberikan keyakinan bahwa kita semuanya bisa melihat secara yakin apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan musibah-musibah yang menimpa kita anggap sebagai sesuatu hal yang biasa dan ringan. Beda dengan seseorang itu apabila tidak punya rasa yakin yang kuat dengan jaminan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak yakin ada jaminan, ada hikmah, ada pahala. Karena tidak ada yakin, ketika musibah datang langsung loyo, menyerah dengan musibah itu. Bisa stres, bisa brutal, bisa suka marah, bisa putus asa. Karena apa? Dianggap bahwa musibah itu sesuatu yang berat. Makanya ini yang bisa meringankan kami, yakin itu bisa meringankan beban kita. Kemudian ini yang paling penting, Allahumma ya Allah, mati'na, senangkanlah kami, bi asma'ina, dengan pendengaran kami. Ketika kita sampai pada doa ini, hendaknya tangan kita usapkan ke pendengaran ini. Ya Allah, senangkanlah kami dengan pendengaran ini. Pendengaran diusap, telinga, ya. Wa absarina, dan penglihatan ini diusap, penglihatan kami. Wa quwwatina, dan kekuatan kami diusap, kekuatan.
seluruh tubuh ini, ma'ahyaytana selama engkau menghidupkan kami. Artinya kita meminta kepada Allah agar nikmat berupa pendengaran, penglihatan dan kekuatan ini jangan dicabut oleh Allah selama kita masih hidup. Sebab sangat enggak enak sekali ya, kita belum meninggal dunia tapi mapan di atas tempat tidur. Kalau tergolek di atas tempat tidur 1 hari 2 hari nggak masalah, sakit normal. Tapi kalau bertahun-tahun bermasalah. Kita pun juga nursul ya, mendatangkan nursul kan ya. Ada siapa ini yang merawat saya ini? Saya dibelantai sendirian lagi. Istri sudah nggak ada, ya kan? Suami sudah nggak ada, anak-anak pun juga nggak mau nengok saya. Aduh, ya. Mau ditaruh di rumah wae. Jompo juga. Kok sawangannya ya? Lah inilah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali doa satu itu apanya? Telinganya ya. Telinga terus apa? Mata dan terus kekuatan. Kekuatan tubuh ini jangan sampai hilang ini. Ya. Dan seterusnya. Ini panjang bisa kita baca sendiri. Intinya itu ya. Intinya kita meminta bantuan langsung dari Allah. Kita harus yakin, kita yakin bahwa Allah melihat kita. Allah bisa segala-galanya dengan kun fayakunnya untuk mengubah nasib kita dari yang buruk menjadi yang baik, mengubah takdir dari yang buruk menjadi yang baik. Insyaallah seperti itu. Kalau menurut prediksi dokter umpamanya nggak mungkin disembuhkan, yakinlah dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala kita akan sembuh. Tapi itu tadi sifatnya orang yang bertakwa harus diikuti caranya. Kalau malam bangun malam. Kalau malam jangan sampai telinga kita digencingi oleh syaitan. Nah itu, pokoknya itu intinya pertolongan Allah selalu dilimpahkan kepada kita jika telinga kita tidak digencingi oleh syaitan. Sebab kalau air kencingnya setan masuk ke telinga kita itu penyakitnya. Sebab air kencingnya setan bukan hanya najis, tapi ya ambune nggak enak. Mengapa nggak mata? Karena ini yang lubang ngomblok. WC-nya ya kan? WC-nya setan itu. WC-nya. Awas hati-hati ya kan. Bala fi udhunayhi syaitan. Itulah orang yang dikencingi kedua telinganya oleh syaitan. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Besok insyaallah masih ada waktu lagi. Ada pertanyaan, apa hukumnya makanan yang mengandung daging babi yang sudah menjadi unsur dalam makanan tersebut? Sama hukumnya, haramnya. Babi itu diapa-apakan, dagingnya, minyaknya, kulitnya, apa saja dijadikan untuk apa saja. Kalau yang haram tetap haram, tidak boleh diulik, tidak boleh diulik. Ya, paham ya? Dibuat unsur apa saja namanya haram, haram semua. Di sana masih banyak unsur-unsur yang halal, ya kan? Di sana masih banyak. Kemudian bagaimana khusyuk dalam sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebenarnya khusyuk itu ada
Dua hal, khusyuk hati dan khusyuk jasad kita ketika sholat, ya kan? Khusyuknya hati itu adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala melalui bacaan Al-Qur'an atau bacaan-bacaan kita dalam sholat. Itu khusyuknya hati. Bagaimana firman Allah yang dulu sudah saya sampaikan surah Al-Hadid, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Nunggu kapan, kata Allah, orang-orang mukmin itu mengkhusyukkan hati mereka ketika berzikir kepada Allah dan ketika membaca Al-Quran. Nunggu apa? Nunggu kapan, kata Allah SWT. Kalau tidak sekarang alamnya ini, tidakkah sekarang ini mereka mengkhusyukkan hatinya? Itu khusyuk hati. Kemudian kalau hati kita khusyuk, anggota tubuh kita pun juga dalam sholat harus khusyuk pula. Jangan kita hati ini khusyuk tapi tangannya sekarang berdiri gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu nggak khusyuk namanya ya. Allahu Akbar, jangan nggak boleh. Sebab turunnya ayat qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Sungguh beruntunglah orang-orang mukmin yang dalam salat mereka khusyuk ketika mengerjakan. Adalah untuk memperingatkan para sahabat-sahabat pada awal-awal diperintahkan salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di awal-awal itu mereka ketika Rasulullah salat Allahu Akbar, mereka salat Allahu Akbar tapi nggak ngomong. Atau tangannya wis sakar dhewe gitu, kadang-kadang ngambil apa gitu ya. Setelah ini mau kemana kita ya? Seperti tadi gitu. Jangan rame-rame. Iya nanti batal sholat dulu. Iya. Nah, diturunkan ayat ini untuk mengingatkan mereka kalau sholat itu harus tenang sebagaimana hati mereka dalam keadaan dan khusyuk. Itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengan memikirkan dosa-dosa kita dan meminta ampun atas dosa bisa dikatakan sebagai khusyuk? Otomatis ya, memikirkan dosa ya kan, kemudian meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini boleh dan ini memang bacaan dalam sholat itu. Bacaan dalam sholat seperti Rabbighfirli warhamni ya kan. Rabbighfirli ya Allah, ighfirli ampunilah aku, warhamni dan kasihanilah aku, wajburni dan tutuplah aib-aibku dan seterusnya, warfa'ni dan tinggikanlah derajatku, wahdini wa'afini wa'afani dan seterusnya. Itu doa-doa di dalam sholat itu, makanya doa. Hanya saja bacaan yang wajib dibaca dan tidak boleh ditinggalkan adalah surat Al-Fatihah. La sholata liman lam yaqra' bi Fatihah. Tidaklah sah sholat seseorang jika tidak membaca surat Al-Fatihah. Dan surat Al-Fatihah juga doa ya. Ihdinas siratal mustaqim dan seterusnya. Cukup sih.